يعملون صحبة الإسلام يفقه قومه. Sebagai mukadimah, kita sama-sama kudus dan tawadhu. Imam saya setiap belajar seperti ini. Bapak ini adalah menjawab untuk apa saja niat daripada setiap waktu. Kita doakan semua jemaah yang hadir ini semoga diberi kehidupan yang kaya dan kamilah, kehidupan yang sempurna, thayyibah dan mubarakah, yang baik dan bermanfaat dan mutmainnah, bahagia, happy, mutmainnah, senang, lagu sedih, tak ada apa-apa kesusahan. Wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Dan semoga Allah memberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang luas, yang barokah, min ghairi ta'amin wala masyaqqatin, tanpa penat dan letih kita dapat rezeki. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى حضرة روح القدس الرباني والعارف الصمداني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الكناني وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا ومن الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan-tuan dan sekalian, lihat dalam halaman 167. Sebetulnya surah Wasyamsi wa duhaha itu sering dibaca dalam rakaat yang pertama. Itu dilipat dan teruraikan tafsirannya. Manakala rakaat yang kedua dalam sembahyang duha itu wadduha wal laili idza saja, itu dimaksudkan al-Ka'bah. Ya. Dan kalau boleh hafalkanlah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dilipatkan itu surah Asy-Syams. Allah bersumpah dengan ciptaan, bersumpah dengan matahari. Dan malam ini Allah bersumpah dengan waktu malam. Surah Al-Lail Allah bersumpah dengan waktu malam. Sebab Allah lah yang menjadikan malam, pergantian siang dan malam. Allah yang menjadikan. Jadi itu kita perhatikan apa firman-Nya. Ikut sama-sama ya dengan tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha al-atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa la sawfa yarda. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Lail tergolong dalam surah Makkiyah. Maknanya diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya 21 ayat sahaja. Makna Al-Lail waktu malam. Jadi Al-Lail waktu malam. Allah memang sejak daripada mula menciptakan langit dan bumi, Allah juga ciptakan siang dan malam. Apa tujuannya Allah ciptakan malam? Dan apa pula tujuannya Allah ciptakan siang? Dan setelah Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang paling besar seperti yang lepas saya terangkan, wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha itu maknanya Allah bersumpah dengan apa? Dengan matahari. Dan bersumpah juga dengan siang, ya kan? Lepas bersumpah dengan waktu qamar, jadi waktu qamar dengan bulan. Wal qamar idza talaha, bersumpah dengan bulan. Wan nahari idza jalla, atau bersumpah dengan waktu siang. Wal laili idza yaghshaha, ini Allah bersumpah dengan malam. Sekarang bersumpah lagi dengan malam secara khusus. Malam itu lebih diperhatikan daripada siang. Maka kebanyakan manusia itu sempat waktu malam ibadat. Kalau jam hari tidak ada sembahyang tahajud, tidak ada. Hanya sembahyang waktu malam saja ada sembahyang tahajud. Ya kan? Karena itu kita ambil perhatian. Wal laili idza yaghsha, maknanya demi malam apabila dia menutupi. Malam itu akan
berganti siang maksudnya. Dengan terbitnya matahari di ufuk barat, gelaplah dan matahari kemana pergi? Kena pikir sudah mana matahari itu malam. Dan setelah malam ditutup, kemudian malam matahari tahu-tahu terbit daripada timur. Sekarang ayat yang lain menerangkan dan juga dalam hadis yang sahih bahwa akhir zaman apabila dunia kiamat, tanda-tanda besar daripada hari kiamat, matahari akan terbit daripada barat, terbenam ke timur. Wah, itu sudah pintu taubat kata ada. Tersial-sial bertaubat, Tuhan pun tak hiraukan. Sebab itu sudah dunia dah rusak. Kalau matahari yang sepatutnya pagi kita bangun terbitnya daripada timur, petang-petang terus kita mau menjelang malam matahari terbit dari terbenam ke barat, jangan balik mula. Tapi ibu bapak tengok-tengok juga lihat waktu pagi tengok betul. Jangan-jangan terus matahari terus terbit daripada barat. Wah itu. Tapi inilah jelas sekali yang Allah bersumpah dengan waktu malam. Wan-nahari idza talaha, demi siang apabila dia kasihlah terang. Nanti dilupa diterangkan waktuha wal laili idza. Itu waktu duha itu matahari sudah naik. Sekarang kita terang dari sini wan-nahari idza tajalla. Makanya siang bila dah jelas ya. Dua ayat menerangkan apabila siang telah terang menderang dan yang terang ini letak mendua. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, demi yang menjadikan yang lelaki dan perempuan. Kalau binatang yang jantan dan betina, itu memang Allah Ta'ala zaujain, menjadikan laki dan perempuan. Memang sengaja seperti itu. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Nah itu memang sunnatullah. Jangan tanya kenapa. Sebab itu Allah Ta'ala memanfaatkan supaya makmur. Kalau semua dunia ini perempuan, siapa nak bikin flat? Takkan dia guna pajak-pajak bangunan kan? Atau sebaliknya, kalau semua laki-laki, dan semuanya ini ada hikmah. Dan jangan tanya-tanya, memanglah begitu. Kalau anda dilahirkan laki-laki, terimalah. Alhamdulillah kita jadi laki-laki. Jangan komplek-komplek. Perempuan juga sama. Alhamdulillah kita jadikan perempuan. Kalau beribadah kepada Allah, sama pahalanya. Cuma peraturannya lain-lain. Laki-laki kalau mengerjakan sholat, auratnya sampai di mana, rukuknya, sujudnya berbeda. Perempuan auratnya sampai di mana, cara dia meletakkan kaki ketika sujud lain-lain. Nah, itu semuanya peraturan saja. Sebetulnya pahalanya sama. Pergi haji pun lain-lain, tapi pahalanya sama. Cuma sebab perempuan lain-lain, jenisnya lain, pakaiannya lain, dan bahkan suara-suaranya pun tak sama dengan laki-laki. Memang begitulah peraturannya. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullah itu law of nature. Memang semua laki-laki begitu. Jangan tanya-tanya. Allah jadikan siang dan malam, Allah jadikan kita perempuan di sini. Inna sa'yakum nasyatta. Sesungguhnya pekerjaan kamu bermacam-macam. Ini sebabnya waktu siang itu banyak orang kerja. Siang waktu kita istirahat.
Tetapi ada orang bagaimana yang beristirahat, tak apalah. Sebab mereka pun ada yang tugas siang, ada tugas malam. Malaikat, apalagi manusia. Cuma malam ini penting bagi manusia. Kalau mulai pagi terus siang, ada malam dia problem juga. Atau siang, ada malam, terus ada siang, susah juga. Jadi Allah Ta'ala supaya manusia ini mikir. Fa'amma man a'dha wattaqa. Ini ayat yang keempat. Sesungguhnya yang keempat, sesungguhnya pekerjaan kamu bermacam-macam. Fa'amma man a'dha wattaqa. Yang kelima, adapun orang yang memberikan dari apa? Adapun orang yang memberikan dan bertakwa, maksud ini orang yang memberikan ini orang yang suka murah hati, suka memberi. Ya, sedekah, infak, apa ya? Derma, amal jariah, wakaf dan macam-macam lagi. Itu suka memberi. Suami memberi nafkah kepada istri, istri memberi layanan kepada suami. Banyaklah memberi dalam aktor memberi. Wattaqwa dan bertakwa berdasarkan takwa. Memberi liwajhillah, liwajhillah karena semata-mata mencari keridhaan Allah. Oh, ada orang untuk birthday Rasul. Oh, Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Naim, Masjid Al-Qomah memberi. Tapi berdasarkan bukan karena makan nasi ambung, nasi biryani, bukan. Wattaqwa karena kita mempunyai sifat takwa. Mengharapkan apa? Ridha Allah. Maka kita kalau nanti dapat bagian satu bungkus kita terima 100, jangan tanya aku terima 100 dapat 1 saja. Itu bukan takwa namanya, mengharapkan makanan dunia. Ini makanan di akhirat. Nah, maksudnya apapun Anda memberi mesti berdasarkan takwa. Itu yang akan memperoleh pahala 100%, bahkan lebih daripada itu. Ya, dalam ayat yang lain banyak sekali. Kita dapati dalam ayat-ayat yang lain berkenaan manusia memberi karena berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat dalam surah Al-Insan dari ayat 9 itu diterangkan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menghendaki apa-apa balasan. Tak ada apa balasan kepada kalian. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami. Jadi sebenarnya takut ada Allah. Sebab sebahagia dengan income kita mesti disalurkan kepada tadi jalan. Jadi income kita ini tak boleh makan hanya untuk diri kita, untuk anak beranak saja. Mesti sebagian income diperintah oleh Allah untuk orang lain yang memerlukan masuk fisabilillah dalam arti kepentingan masjid, madrasah, untuk orang ramai, orang yang memerlukan bantuan. Sebagian baru itu datangnya tolong. Itu dalam Al-Quran. Baik, kita sampai di sini. Jadi kalau kita nak memberi apapun mesti liwajhillah wattaqwa. Wattaqwa dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang keenam, wasoddaqa bil husna. Wasoddaqa bil husna maknanya serta meyakini
akan yang baik-baik. Maksudnya dia yakin dapat balasan yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil-yusra, maka kami mudahkan dia kepada kebaikan. Sebetulnya memberi kemudahan, kemudian lil-yusra begitu mudah. Jadi kalau Anda memberi dengan dasarkan takwa, mengharapkan ridha Allah, bersedekah dengan yang baik-baik itu akan diberi jalan kemudahan dari Allah. Tapi kalau kita memberi kena yang lain, tak ada perjanjian berkenaan pasal lebih sorry. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang yang bakhil serta merasa cukup, atau apa dia? Orang yang bakhil maknanya tidak memberi dan mendustakan akan yang baik-baik, mendustakan yang baik-baik, maka kami mudahkan dia kepada kedurhakaan. Mudahkan dia kepada kedurhakaan. Dan sekali-kali tidak menolong akan dia hartanya bila dia jatuh. Maknanya kalau dia bankrupt, dia sudah tidak ada lagi kemudahan untuk hidup, Allah tak tolong. Kenapa? Waktu dia berada, dia sakit. Sekarang tabung sudah mulai jalan. Kalau mau tabung rahasiakan, jangan bilang dengan orang. Pasal masih al-istiqomah ini orangnya mau jemaah menyembunyikan sehingga dipakai dia tabung pakai kantong terlalu rahasia. Apa? Orang yang bergema dengan rahasia itu akan memadamkan